Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan artikel ilmiah yang berjudul Dampak Media Sosial Terhadap Loyalitas Pelanggan. Anggota kelompok kami terdiri dari saya, Indra Zafira, Dejan Satria Ramadan, Doni Ramadhani Rianto, dan Jessica Pitaloka. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan bagian bab 1. Pertama-tama, saya akan menjelaskan bagian latar belakang. Media sosial telah menjadi bagian penting dalam kegiatan pemasaran. Interaksi aktif antara perusahaan dan pelanggan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Namun, masih banyak sekali perusahaan yang belum memanfaatkan potensi ini secara maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memahami dampak media sosial terhadap loyalitas pelanggan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan batasan masalah. Penelitian ini dibatasi oleh pengaruh interaksi dan keterlibatan melalui media sosial terhadap loyalitas pelanggan. Kemudian, tujuan dari penulisan artikel ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mendeskripsikan dampak interaksi di media sosial terhadap loyalitas pelanggan. Yang kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor dalam media sosial yang berpengaruh terhadap peningkatan loyalitas pelanggan. Terakhir, saya akan menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu dengan menganalisis teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Pustaka utama berasal dari penelitian Iriani dan Rita, serta didukung oleh beberapa sumber lain. Baik, perkenalkan nama saya Dejan Satria Ramadan dan di sini saya akan menjelaskan mengenai kajian pustaka yang mana menjadi dasar dari penelitian kami. Variabel X yang kami gunakan adalah media sosial dan variabel Y yang kami gunakan adalah loyalitas pelanggan. Nah, pengertian media sosial sama pengertian loyalitas pelanggan itu apa? Pengertian media sosial kami ambil berdasarkan Kotler dan juga Keller pada tahun 2012, yakni adalah platform yang memungkinkan konsumen berbagi teks, gambar, suara, dan juga video dengan orang lain serta perusahaan secara timbal balik. Sedangkan pengertian loyalitas pelanggan kami ambil menurut Darmesta yang artinya adalah komitmen jangka panjang terhadap merek, toko, pemasok melalui pembelian ulang secara konsisten dan ketahanan terhadap pengaruh asing. Singkatnya, media sosial adalah platform atau alat yang digunakan oleh perusahaan untuk berkomunikasi dengan pelanggan atau konsumennya. Sedangkan loyalitas pelanggan melihat atau mengukur seberapa pelanggan setia terhadap toko atau merek atau produk yang digunakan. Oke, perkenalkan nama saya Doni Ramadhani Rianto. Pada bagian ini saya akan memaparkan hasil analisis mengenai hubungan antara media sosial dan loyalitas pelanggan. Pada subbagian 3.1 dijelaskan bahwa interaksi yang dilakukan secara konsisten dan berkualitas melalui media sosial mampu mengembangkan kepercayaan pelanggan. Kepercayaan ini pada akhirnya akan meningkatkan retensi atau kecenderungan pelanggan untuk tetap menggunakan produk atau layanan serta memperkuat citra merek dari suatu brand tersebut. Selanjutnya dalam subbagian 3.2 dibahas faktor-faktor utama media sosial yang berkontribusi terhadap loyalitas pelanggan, yaitu faktor-faktor tersebut antara lain ada kualitas konten yang disampaikan, tingkat interaksivitas, lalu responsivitas perusahaan terhadap pelanggan, serta adanya personalisasi pengalaman pelanggan. Dengan kata lain, agar media sosial dapat efektif dalam membangun loyalitas pelanggan, perusahaan perlu menjaga kualitas konten, melakukan interaksi yang konsisten, dan memberikan pengalaman yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan tersebut. Perkenalkan, saya Jessica Pitaloka. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan. Yang pertama, strategi diferensiasi berdampak pada loyalitas pelanggan dengan nilai unik, ikatan emosional, dan daya saing. Namun juga memerlukan inovasi agar tetap relevan. Yang kedua, yaitu keberlanjutan strategi ini bergantung pada kemampuan beradaptasi terhadap tren dan preferensi konsumen. Yang ketiga adalah loyalitas pelanggan dipengaruhi oleh
inovasi produk, layanan yang berkualitas, pengalaman yang positif, dan citra merek yang kuat. Selanjutnya, saya akan masuk pada bagian saran. Yang pertama, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji efektivitas strategi diferensiasi di berbagai subsektor industri kreatif secara lebih mendalam. Yang kedua, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menganalisis peran inovasi digital dan teknologi baru dalam diferensiasi bisnis, serta dampaknya terhadap loyalitas pelanggan. Yang ketiga, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi hubungan jangka panjang antara strategi diferensiasi dan perilaku pelanggan untuk memahami loyalitas secara lebih menyeluruh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.